Secara umum, ekonomi Iran masih mengalami tekanan yang berat. Masalah utamanya adalah inflasi yang tinggi, pelemahan nilai tukar rial, pertumbuhan ekonomi yang lemah, dan sanksi internasional yang membatasi perdagangan serta keuangan. Inflasi menjadi persoalan yang paling serius. Diperkirakan tetap ada di atas 40% pada tahun 2026. Kondisi ini membuat harga barang dan jasa terus naik. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun dan kebutuhan sehari-hari semakin sulit. Nilai rial yang terus melemah membuat barang impor menjadi semakin mahal dan biaya hidup makin berat. Kondisi ini juga menurunkan rendahnya kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi Iran. Selain itu, sanksi internasional turut memperburuk keadaan karena membatasi ekspor minyak dan mengurangi pemasukan negara. Padahal, Iran masih sangat bergantung pada sektor energi sebagai sumber pendapatan utama. Secara sosial, tekanan ini memunculkan ketidakpuasan masyarakat dan memicu protes di beberapa wilayah. Karena itu, krisis ekonomi Iran tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik. Jadi, sebagai kesimpulan, selama inflasi tetap tinggi, rial terus melemah, dan sanksi masih berlaku, pemulihan ekonomi Iran kemungkinan akan berjalan lambat dan penuh ketidakpastian. Iran menerapkan strategi resisten ekonomi atau ekonomi ketahanan untuk menghadapi sanksi internasional dengan fokus pada kemandirian ekonomi melalui pengurangan impor dan peningkatan produksi dalam negeri. Selain itu, Iran juga mendiversifikasi mitra dagang ke negara-negara Asia agar tidak bergantung pada satu blok ekonomi. Pemerintah juga berperan kuat dalam mengelola sektor strategi seperti energi dan perbankan, serta tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pemerataan hingga ke wilayah pedesaan. Iran juga memperkuat pasar domestik dan mulai mengembangkan sektor non-migas seperti manufaktur dan jasa. Namun, strategi ini memiliki keterbatasan seperti ketergantungan tinggi pada minyak, inflasi, dan pengangguran. Di sisi lain, terdapat praktik buruk dalam sejarah Iran seperti birokrasi yang lemah, korupsi, monopoli, kekuasaan, serta kebijakan yang merugikan rakyat. Pada masa dinasti Pahlavi, modernisasi memang membawa kemajuan, tetapi juga menimbulkan ketimpangan sosial, penindasan, dan ketidakpuasan yang berujung pada. Jadi, kesimpulannya, strategi ekonomi Iran menunjukkan kemampuan adaptasi dan ketahanan dalam tekanan, namun tetap menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial. Analisis komparatif best practice dan bad practice menunjukkan adanya perbedaan antara kemampuan adaptasi ekonomi dan kelemahan dalam tata kelola pemerintahan. Dari sisi best practice, Iran menerapkan strategi resistensi ekonomi yang menekankan kemandirian ekonomi, penguatan produksi dalam negeri, serta diversifikasi mitra dagang. Upaya ini juga didukung oleh pembangunan infrastruktur dan peran negara dalam mengelola sektor strategis untuk menjaga stabilisasi di tengah tekanan eksternal. Namun, di sisi lain, terdapat best practice yang cukup dominan seperti lemahnya birokrasi, praktik korupsi, serta dominasi kekuasaan oleh elit. Selain itu, kebijakan modernisasi pada masa Reza Shah Pahlavi juga menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada revolusi pada tahun 1979. Secara keseluruhan, Iran menunjukkan kekuatan dalam strategi ekonomi yang adaptif, tapi masih menghadapi kelemahan dan aspek kelembagaan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada strategi ekonomi, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam upaya meningkatkan potensi ekonominya, Iran menerapkan berbagai strategi yang dapat dilihat sebagai best practice and bad practice. Dari sisi best practice, Iran mengembangkan sistem teodemokrasi yang menggabungkan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Selain itu, keberadaan kelompok sosial seperti ulama dan bazari turut memperkuat ekonomi domestik, terutama dalam sektor perdagangan. Namun, di sisi lain, Iran juga menghadapi berbagai bad practice yang menghambat perkembangan ekonominya. Lemahnya birokrasi, praktik korupsi, serta kekuasaan yang terpusat membuat pengelolaan ekonomi menjadi kurang efektif. Ditambah lagi, ketergantungan pada sektor minyak dan adanya sanksi internasional menyebabkan ekonomi Iran menjadi rentan terhadap tekanan global.
Akibatnya, meskipun memiliki potensi yang besar, ekonomi Iran belum berkembang secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya inflasi, melemahnya nilai tukar, serta rendahnya pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Iran masih memiliki peluang dalam berkembang. Namun hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan negara dalam memperbaiki tata kelola pemerintah dan mengurangi berbagai praktik buruk yang selama ini menjadi hambatan utama.